Hai, sekarang saya akan menunjukkan salah satu perintah yang paling bagus di Photoshop untuk editing, yaitu perintah level. Anda bisa gunakan shortcut Ctrl L ya untuk menjalankan level. Anda bisa pilih level dari menu Image Adjustments Level atau Ctrl L, dan ini akan berbentuk perintah langsung yang mempengaruhi pada pixelnya. Maksudnya jika saya rubah di sini, maka pixelnya akan berubah, akan rusak langsung di sini. Tapi ada cara lain, yaitu menggunakan adjustment level. Jadi di sini di panel adjustment kita tinggal pilih ikon level. Ini fungsinya sama seperti tadi, sama persis, hanya bedanya di sini kita tidak merubah langsung pixelnya. Jadi kalau misalnya kita rubah di sini, pixelnya tidak rusak. Jadi kita bisa, ini saya hilangkan. Kalau misalnya saya sembunyikan, pixel asli tetap terjaga. Oke, saya tutup. Sekarang untuk menjelaskan konsep kerja level akan lebih mudah jika kita gunakan gradasi seperti ini. Gradasi ini dari hitam ke putih saya buat dengan cara sederhana dari tool gradasi di layer baru, kemudian saya pilih dari hitam ke putih, kemudian saya klik dan drag seperti ini. Oke, apa yang dilakukan level adalah seperti ini. Jadi saya gunakan level dari sini saja, image adjustments level. Nah, lihat bahwa di sini ada dua parameter, yaitu input level dan output level. Input level artinya kita akan memotong bagian yang hitam ini, artinya kita akan memotong bagian yang di luar sisi ini ya. Jadi segini ini kita rubah semua jadi hitam. Anda lihat di sini, ini namanya histogram. Kotak ini menunjukkan representasi pixel-pixel yang ada di gambar. Sebelah sini ini pixel gelap, sebelah sini pixel yang terang putih. 0 artinya hitam, 255 artinya putih. Ketika ini saya geser, misal jadi 35, artinya saya memerintahkan Photoshop agar bagian pixel yang kurang dari 35, dari 0 sampai 35 semua dirubah jadi hitam. Makanya Anda lihat di sini dalam gradasi ini, hitam bergeser asalnya dari sini, dia bergeser ke sini. Dan selanjutnya oleh Photoshop, yang sisa ini yaitu dari 51 sampai ke 265, maka dia akan didistribusikan sehingga warnanya akan lebih sedikit. Istilahnya tonal range-nya diperlebar di antara 51 ke 25, yang 51 itu dimapkan jadi 0. Jadi dibuat hitam. Semua yang berada di kurang dari 51 di sini dibuat jadi hitam. Oke, saya ini membahas teorinya ya. Nah, selanjutnya ini sebaliknya sama untuk yang putih. 55 putih ini di sini. Ketika saya geser, saya sama saja menyuruh agar area pixel-pixel yang nilainya kurang dari lebih dari ini, dalam kasus ini misalnya lebih dari 190, dibuat putih. Ini sebabnya bahwa dia bergerak semakin putih, area putih semakin banyak. Oke, dan selanjutnya Anda ingat tadi bahwa dengan titik hitam ini, area di balik titik hitam ini yang ke sana, dan yang putih ini dari sini ke sana, itu semua yang ini dibuat putih, ini dibuat hitam. Nah, dengan output level kita mengubah ini. Yang asalnya hitam kita buat jadi warna lain. Jadi misalnya ini asalnya hitam 0, maka kita rubah jadi misal 50. Ini sama saja dengan kita menyuruh agar area di sini, semua area yang asalnya keterangannya dari 0 sampai 51 itu dibuat jadi 51. Begitu ya logikanya. Caranya, tekniknya begitu. Dan begitu juga sama yang ini. Jadi di sini saat ini kita meminta Photoshop, menyuruh Photoshop agar semua pixel yang keterangan 194 sekian sampai akhir 255 diubah menjadi 255, dibuat putih semua. Kalau ini saya geser output levelnya, sama saja kita menyuruh agar pixel yang keterangannya 194 ke sana itu diubah jadi 205. Tidak pas putih, tapi sedikit ya mendekati putih. Oke? Bisa kembalikan lagi ke awal. Nah, ini intinya begitu ya. Jadi yang dimaksud dengan cara kerja level itu seperti ini. Dan ini tidak hanya berlaku kita menggunakan RGB di sini. Ini berlaku juga pada channel tersendiri. Nanti kita bahas untuk berwarna. Dan apa yang tengah ini namanya midtone. Midtone ini artinya kita bisa mengubah nilai terang
atau gelap gambar dengan merubah midtone-nya tanpa merubah bagian hitam atau bagian putihnya. Jadi gambar akan terlihat lebih hitam, lebih gelap di sini, atau lebih terang. Oke, ya. Secara default dia ada di tengah-tengah, yaitu di titik 1. Oke, sekarang kita coba dengan yang berwarna untuk channel. Nah, di sini kita pakai gradasi yang sama tapi dengan warna. Kita gunakan perintah image adjustment label, Ctrl L. Ini prosesnya sama seperti tadi. Kita bisa fokus pada di sini pada satu channel tertentu. Misalnya kita pilih red. Untuk red, di sini kita suruh Photoshop agar semua warna yang terdiri nilai rednya, karena kita tahu bahwa dalam channel RGB pixel itu ditentukan oleh 3 nilai, yaitu red, green, dan blue-nya. Jadi semua pixel yang nilai rednya antara 0 sampai 54, maka tingkat rednya di sini dipetakan kembali, diubah jadi 0. Sehingga ini membuat, kelihatan tidak ya? Nah, ini lihat yang di sini. Dia berubah. Begitu juga misalnya yang ini. Yang tingkat rednya kita ubah di sini, yang tingkat rednya dari 200 lebih ke atas sampai 255 itu dipetakan agar dirubah jadi 255. Saya tutup dulu agar kita bisa melihat langsung ke channelnya di sini. Kita klik rednya. Jadi rednya harusnya seperti ini ya, default. Kita rubah dengan perintah label. Kita ubah di sini, lihat dia bergeser. Jadi channel yang asalnya kita perintahkan Photoshop agar semua pixel yang rednya dari 0 sampai 55 dipetakan kembali jadi 0. Jadi dia lebih gelap. Itu juga yang ini. Ya, Anda lihat di sini di bagian sini dia bergeser juga. Nah, ini intinya seperti inilah. Secara teknisnya, ya. Jadi mungkin ada penasaran ya caranya seperti apa yang dilakukan oleh channel. Nah, intinya seperti itu. Dan saya tahu mungkin nggak semua orang butuh penjelasan teknik seperti ini, tapi buat saya pribadi ini sangat menarik ya. Ya, kita akan masuk ke contoh foto. Ini saya tutup. No. Ini foto saya ambil dari unsplash.com. Anda bisa lihat di sini di source-nya. Anda bisa lihat. Anda bisa, kalau mau pakai foto yang sama, Anda ambil dari sini unsplash.com/foto/sekian, ada kodenya. Oke, ini saya perkecil dulu. Saya aktifkan tool mana, tool zoom ya, nggak kelihatan di sini. Saya bisa gunakan shortcut Ctrl spasi Alt ya, atau saya gunakan tekan Ctrl 1 untuk zoom 100% atau Ctrl 0 ya untuk zoom pas tepat pada ukuran kanvas yang tersedia di sini. Oke, saya tidak butuh ini, saya sembunyikan. Saya tutup. Saya aktifkan tool background, layer background. Saya gunakan adjustment layer dari sini saja. Level dari sini ya, pakai adjustment. Ini saya tutup dulu. Saya geser juga lah supaya lebih kecil. Nah, oke, sekarang kita lihat di histogram. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata distribusi warna dalam gambar ini dia tidak sampai penuh sampai ke hitam. Artinya di sini, Anda lihat di sini bagian sini. Bagian ujung sini ini menunjukkan warna hitam. Di sini tidak ada representasi pixel. Tidak ada titik sedikit pun. Artinya tidak ada warna hitam di sini. Begitu juga di sini ada sedikit warna putih, kemungkinan besar yang awan di sini. Nah, dengan level kita bisa mengatur kembali distribusi warna agar ada hitam, ada putih, ya. Karena di sini kan tidak ada hitam, tidak ada putih. Jadi kita bisa sekarang menggeser bagian hitamnya, saya geser ke sini, kita potong sehingga kita punya lebih banyak kontras. Ini juga sama, saya perbesar warna putihnya, tapi biasanya untuk putih tidak akan terlalu kelihatan. Ya, Anda lihat di sini perbedaannya. Bahwa sebelumnya area ini masih terang. Nah, di sini saya perintahkan Photoshop agar area yang tingkat keterangannya sekitar 20, antara 0 sampai 20 itu dibuat jadi hitam. Jadi antrinya Anda lihat di sini, dia terlihat jadi hitam. Nah, kita bisa melihat bagian mana saja yang akan jadi hitam dengan mengaktifkan pilihan dari panel property, ada show clipping or black atau white or white
points. Dengan mengaktifkan pilihan ini, ketika kita menggeser ini, kita akan bisa melihat bagian mana yang akan diubah oleh Photoshop menjadi warna hitam, pixel mana. Nah, di sini tidak ada ya, karena memang di sini tidak dalam gambar ini tidak ada warna hitam. Kita masuk sini, ada ini. Nah, ini bagian inilah yang akan diubah oleh Photoshop sehingga jadi hitam. Proses yang sama berlaku juga untuk bagian putih. Ya, karena ini untuk putih, maka latarnya hitam. Ketika kita geser, Photoshop akan memperlihatkan bahwa bagian inilah yang akan diubah jadi hitam. Oke, jadi di sini ini apa ini ya? Awan sepertinya. Iya, awan. Jadi awan ini dia akan diubah jadi putih. Oke. Tapi masalahnya kalau kita aktifkan ini akan sedikit rumit ketika kita menggeser ini ya. Nah, jadi ada triknya, itu kita nonaktifkan ini, lalu kita gunakan shortcut Alt. Tahan Alt, lalu kalau tanpa Alt seperti ini ya, kita langsung lihat hasilnya. Dengan menahan Alt, lalu kita geser, kita bisa menghasilkan efek yang sama. Kita bisa melihat bagian mana saja yang akan terpotong, atau istilahnya clipping ya, clip terpotong. Oke, kita kembalikan lagi ke awal seperti ini ya. Ingat tadi kita bicara tentang midtone. Dengan midtone ini kita bisa membuat gambar lebih gelap atau lebih terang secara keseluruhan tanpa membuang bagian pixel tertentu jadi hitam atau jadi putih. Ini lebih mudah, kita tinggal geser ini. Dia lebih terang, dia lebih gelap. Oke, kita kembalikan lagi ke awal. Selanjutnya ada apa istilahnya itu, eyedropper ya. Di sini ada 3 eyedropper. Eyedropper hitam, eyedropper apa ini untuk abu-abu ya, ini untuk midtone, ini untuk yang putih. Fungsinya ini kita untuk memilih bagian yang putih, bagian hitam, dan bagian tengah. Jadi misalnya di sini, saya tinggal klik di sini. Saya ingin menentukan agar bagian ini dibuat jadi hitam. Saya tinggal klik di sini. Selanjutnya untuk bagian putih, saya ingin agar awan ini putih, saya tinggal klik kembali. Dan inilah hasil yang kita peroleh menggunakan eyedropper. Nah, ini berlaku, dia akan Photoshop akan melakukan proses leveling ini pada seluruh channel. Oke, cukup bagus ya. Mana tadi? Properti. Mana properti? Saya lupa lagi ininya. Ikonnya yang mana? Nah, dari sinilah. Window Properties. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ke awal. Ini hasilnya saya pikir cukup bagus, tapi kita kembali lagi ke awal. Ctrl Alt Z, Ctrl Alt Z. Oke. Kita aktifkan. Oh, ini hilang ya. Kita tambahkan lagi sekarang adjustment level. Jadi balik lagi. Nah, sekarang kita perhatikan apa sih sebetulnya yang terjadi ketika dilakukan proses level pada pixelnya. Karena ini tidak terlalu kelihatan. Misalnya di sini kita gunakan teknik tadi, yaitu kita distribusi ulang pixelnya. Jadi kita bagian ini kita buat lebih hitam, kita buat hitam. Area ini ya, bisa lihat di sini ya. Nah, pohon ini kita buat jadi hitam. Kemudian awan yang ini kita buat jadi pure, murni putih. Nah, apa pengaruhnya? Sepintas tidak ada kelihatan, tidak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat dari histogram, kita klik window histogram. Histogram ini menentukan distribusi warna pada gambar. Jika ini kita kesembunyikan, pertama, Anda lihat di sini bahwa tonal warna ini istilahnya tonal warna. Jangkauan warna yang ada pada gambar ini, dia berlangsung dari sini sampai ke sini. Anda lihat bahwa ada bagian-bagian yang hilang karena tidak ada bagian yang hitam. Setelah kita perbaiki dengan adjustment layer level tadi, kita perhatikan bahwa ternyata sekarang jangkauan warna atau tonal warnanya semakin melebar sehingga seluruh area ini terpenuhi. Jadi sekarang ada bagian hitam dan ada bagian putih. Tapi juga jika Anda perhatikan di sini bahwa ada bagian-bagian yang terpotong.
Ada garis-garis di sini. Ini menunjukkan ada bagian-bagian pixel warna tertentu yang hilang. Ini wajar karena tadi sebelumnya kita kan punya lebih sedikit warna, kemudian kita sebar sehingga ada warna-warna tertentu yang hilang. Tapi secara umum sekarang kita punya lebih banyak jangkauan warna dari hitam sampai ke putih. Tidak seperti tadi. Kalau di sini ini istilahnya mungkin kalau bahasa Inggrisnya apa, dull ya. Apa dulu itu, seperti membosankan ya, semacam begitu. Saya kurang tahu istilah Indonesianya apa ya. Jadi nah seperti inilah fungsi dari perintah label, dan secara umum itulah yang kita lakukan dengan label, yaitu memperbaiki tonal warna seperti ini ya. Jadi dari asalnya tidak ada hitam, kita buat ada hitam dengan cara menggeser ini dan ini. Dan jika perlu ya, misal ingin membuat gambar lebih terang atau lebih gelap, kita geser midtone-nya di sini. Jadi secara umum ya itulah yang kita lakukan dengan label. Mudah-mudahan Anda paham sekarang bagaimana cara kerja label dan bagaimana cara apa fungsinya ya. Oke, terima kasih.